Nomor 7. Berikut adalah gambar bagian DNA prokariot yang mengandung operon. Operon pada gambar ini berfungsi untuk menghasilkan protein-protein yang dibutuhkan untuk metabolisme senyawa X. Jika dalam lingkungannya terdapat senyawa X, maka senyawa X akan berikatan dengan protein A dan menyebabkan perubahan bentuk protein A sehingga protein A tidak dapat berikatan dengan operator. Jadi di sini kata kuncinya itu operon. Kita mesti tahu dulu operon itu apa. Jadi operon merupakan gabungan beberapa gen pada satu promoter, yang dimana operon berfungsi untuk mengatur ekspresi atau kemunculan suatu gen pada makhluk hidup. Jadi operon ini merupakan gabungan dari banyak gen, lebih dari satu gen, pada satu promoter atau pada satu titik start transkripsi atau pada satu garis atau satu jalan transkripsi yang mengatur kemunculan suatu gen. Misalnya yang mengatur munculnya warna hijau pada daun, warna coklat pada kulit manusia, dan lain sebagainya. Itu ada satu jalur yang mengaturnya, yaitu jalur transkripsi operon. Kita masuk ke soalnya. Di sini ada 2 ilustrasi operon. Kita ke soal dulu. Oke, yang pertama. Transkripsi gen menghasilkan 4 mRNA struktural. Jadi kita mesti tahu di sini ada ketentuan, yaitu satu operon di sini ya. Satu operon itu menghasilkan 1 mRNA. Jadi satu operon hanya bisa menghasilkan 1 mRNA, dan ada juga ketentuan 1 mRNA tersebut hanya memiliki 1 unit ribosom. Jadi ini ketentuannya, diingat. Satu operon menghasilkan 1 mRNA dan 1 mRNA memiliki 1 ribosom. Akan tetapi terdiri dari beberapa gen. Jadi untuk pertanyaan pertama, transkripsi gen menghasilkan 4 mRNA. Ini jawabannya salah. Jadi tetap menghasilkan 1 mRNA pada satu operon. Kita lanjut. Terdapat 4 ribosom binding site pada gen struktural di atas. Jadi di sini ya, gen struktural. Jawabannya ini salah juga. Berdasarkan ketentuan di atas atau ketentuan yang telah kita bahas tadi, bahwa 1 mRNA itu terdiri dari atau yang akan bekerja pada 1 mRNA tersebut adalah 1 ribosom yang memiliki 1 binding site saja. Jadi dia hanya berikatan pada satu titik saja ribosomnya. Titik ini aja, terus dia berjalan sampai ke ujung dari proses transkripsinya. Jadi kalau dibilang dia punya 4 ribosom binding site, itu jawabannya salah. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Translasi keseluruhan sistem di atas akan menghasilkan 1 protein normal dan 1 protein fusi antara gen B, C, D, dan E. Ini juga jawabannya salah. Kenapa demikian? Karena translasi keseluruhan sistem di atas menghasilkan 1 protein normal, ini benar. Sampai kata protein normal. Jadi dari proses translasi atau transkripsi dan juga dilanjutkan dengan translasi ini akan menghasilkan 1 mRNA dan nantinya akan dihasilkan 1 jenis protein, atau lebih tepatnya dari setiap gennya akan menghasilkan 1 protein, dan tidak ada protein fusi. Jadi tidak ada yang namanya protein fusi atau protein gabungan pada konteks soal kita di sini. Kenapa demikian? Karena yang kita bahas di sini adalah gambar bagian DNA mikroorganisme atau organisme prokariotik atau prokariot. Sementara untuk protein fusi itu hanya dimiliki oleh virus. Dan seperti yang kita ketahui bahwa virus ini bukan merupakan makhluk hidup apabila dia tidak dalam kondisi menginfeksi. Dia perlu inang dulu sehingga bisa disebut sebagai suatu substansi dan tidak tergolong sebagai prokariotik. Sehingga organisme yang dibahas di sini bukan merupakan virus, tapi prokariot, sehingga tidak akan memiliki atau tidak akan terjadi proses fusi protein.
Jadi jawabannya salah. Yang terakhir, cara kerja operon ini identik dengan operon TRP. Kita lihat ke soal atau ke pembahasan. Untuk operon, tadi kan operon itu gabungan dari beberapa gen pada satu promoter. Jadi operon itu ada dua jenis atau dua pembagian kelasnya yang utamanya, yaitu operon laktosa dan operon TRP. Kalau operon laktosa itu merupakan operon yang dapat melangsungkan proses atau lebih tepatnya proses transkripsinya apabila terdapat senyawa tertentu di dalam lingkungannya. Jadi operon laktosa ini dia hanya bisa melakukan transkripsi misalnya kalau hanya ada senyawa X aja di lingkungan itu. Kalau senyawa X-nya nggak ada, maka dia nggak akan bisa transkripsi. Kemudian kalau operon TRP itu kebalikannya, yaitu operon yang tidak dapat melangsungkan proses transkripsinya apabila terdapat senyawa tertentu dalam lingkungannya. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya ada suatu makhluk hidup yang hanya bisa melakukan proses transkripsi kalau ada senyawa nitrogen. Nah, kalau tidak ada senyawa nitrogennya, dia tidak dapat melangsungkan proses transkripsi, maka dia tergolong sebagai operon laktosa. Sementara misalnya ada organisme lain nih, organisme B. Dia tidak bisa melangsungkan proses transkripsi kalau ada air di lingkungannya. Maka dia tergolong sebagai operon TRP, yaitu tidak dapat melangsungkan proses apabila ada senyawa tertentu dalam lingkungannya. Sekarang kita cari di konteks soal kita ini, dia tergolong sebagai apa? Jadi di sini ada kata-kata, jika dalam lingkungannya terdapat senyawa X, maka senyawa X ini akan berikatan dengan protein A dan menyebabkan perubahan bentuk protein A sehingga protein A tidak dapat berikatan dengan operator. Jadi kalau kita lihat di ilustrasinya, khususnya di gambar yang B ini, protein A itu merupakan suatu penghambat proses transkripsi. Yang operon yang A itu bisa melangsungkan transkripsi karena tidak ada protein A. Sementara operon yang B itu proses transkripsinya tidak berjalan karena dia ada protein A. Nah, untuk menghilangkan protein A ini diperlukan adanya senyawa X yang harus berikatan dengan protein A sehingga proses transkripsi bisa berjalan. Jadi di sini kita cari dulu mana yang ada protein A-nya. Di sini di operon yang B ini memiliki protein A, berarti dia tidak terdapat senyawa X. Di sini ya, tidak terdapat senyawa X, protein A-nya berikatan dengan operator dan transkripsinya tidak terjadi. Sementara operon yang A itu terdapat senyawa X di dalamnya sehingga protein A tidak dapat berikatan dengan operator. Di sini operatornya bersih, tidak ada protein A seperti di yang B. Jadi dia dapat melangsungkan proses transkripsi. Sini. Berarti pada operon ini dia hanya mampu melangsungkan proses transkripsi apabila terdapat senyawa tertentu di lingkungannya, yaitu senyawa X. Dan ini sesuai dengan cara kerja dari operon laktosa, yaitu operon yang dapat melangsungkan proses apabila terdapat senyawa tertentu, yaitu senyawa X dalam konteks kita dalam lingkungan. Jadi kalau dibilang dia cara kerjanya identik dengan operon TRP, jawabannya salah.